Ada dua metode yang akan saya ajarkan di sini. Yang pertama, saya akan mengajarkan Anda menggunakan kita ambil penghasilan kita untuk membayar pinjaman online legal kita menggunakan platform pinjaman online ilegal. Maksimalkan kepinjaman online ilegal. Pesan saya adalah hidup takkan pernah terlepas dari yang namanya perjuangan dan pengorbanan. Sewaktu kecil dulu kita sudah berlari dan berjuang. Kita melewati yang namanya proses dari merangkak hingga berlari. Dari kecil kita juga paham tentang pentingnya kesabaran dan keberanian. Setelah masa kecil itu, akhirnya kita memasuki yang namanya kedewasaan. Masalah demi masalah mulai menghampiri. Hidup itu tak akan lepas dari rintangan yang datang silih berganti. Siapa yang harus diandalkan waktu itu? Orang lain? No. Keluarga? Tidak. Sahabat? Bukan. Kamu sendirilah yang harus menghadapi dan menyelesaikannya. Berjuanglah walau sendiri. Abaikan semua bayangan yang membuatmu menjadi takut. Hapuslah semua rasa sedihmu. Jika kamu berpikir untuk bangkit, kamu akan lebih mengenal yang namanya perjuangan. Tidak selamanya penderitaan akan berujung kesedihan. Hadapi ketakutanmu. Korbankanlah waktumu, korbankanlah tenagamu, korbankanlah pikiranmu untuk mencari dan keluar dari permasalahan yang kamu takutkan dan kamu ragukan. Kawan, seberat apapun perjuanganmu, jangan biarkan orang lain membuatmu merasa bahwa kamu tak pantas mendapatkan apa yang kamu inginkan. Percayalah, di setiap usaha pasti ada hasil. Yang luar biasa sakit dalam berjuang hanya sementara. Namun jika menyerah, rasa sakit itu akan terasa selamanya. Impian tidak akan terwujud dengan sendirinya, melainkan impian akan datang dengan cara berusaha untuk meraihnya. Juan Pap. Halo guys, welcome back to my channel. Seperti kapan hari saya adakan polling melalui sebuah form YouTube saya ini, dan dalam polling itu banyak yang ingin keluar dari masalah pinjaman online ini tanpa menggunakan duit pribadi. Pertama yang kita bahas adalah dasarnya dulu. Kenapa orang ini berhutang? Berhutang adalah ketidakmampuan kita untuk kita mengadakan sejumlah uang cash hari ini. Dan pesan saya, ketika Anda mencari sebuah uang akan menjauh dari Anda, sehingga Anda akan salah jalan. Jadi ketidakmampuan ini adalah sebuah kesalahan dari diri kita. Ada dua metode yang akan saya ajarkan di sini. Yang pertama, saya akan mengajarkan Anda menggunakan mindset menengah, yaitu membayar hutang dengan penghasilan. Tapi faktanya yang terjadi ketika ada orang terlilit pinjam, mindset mereka adalah mindset miskin, membayar hutang dengan hutang. Akhirnya mereka terlilit olehnya karena keterbatasan penghasilan kita. Karena orang terlilit hutang ini umumnya 30% dari penghasilannya sudah over, sehingga dia tidak bisa membayarnya. Nah, untuk menyiasati penghasilan kita yang tidak cukup ini, maka saran saya kita ambil penghasilan kita untuk membayar pinjaman online legal kita menggunakan platform pinjaman online ilegal. Dan bagaimana persyaratannya agar kita bisa sukses di pinjaman online ilegal? Anda bisa simak di video saya sebelumnya. Yang kedua adalah menghadapi. Untuk Anda yang saat ini sudah terlilit, bahkan datanya ini tidak bisa dimaksimalkan ke pinjaman online ilegal, pesan saya adalah hadapi. Untuk menghadapi ini, Anda harus tahu, yang pertama, Anda harus mengakui kesalahan Anda dulu.
introspeksi diri, kenapa saya bisa berhutang sebegitu banyaknya dan saya terlilit. Kedua adalah menerima keadaan. Apapun itu keadaan Anda, walaupun Anda harus dimarahi orang tua, walaupun Anda harus keluar dari pekerjaan, walaupun Anda dan lain sebagainya, Anda harus menerima keadaan. Karena ini pure awal kesalahan Anda sendiri. Karena Anda sudah tahu ketidakmampuan yang saya omongkan di awal ini, Anda terobos dan Anda kena sanksi. Yang berikutnya adalah melepaskan beban. Orang berutang ini memiliki sebuah beban. Beban ini harus dilepaskan terlebih dahulu. Misalnya, ambil beban terkecil. Misalnya Anda ada cicilan apa? Cicilan handphone atau cicilan yang lain. Ketika Anda tidak mampu membayar, lepaskan, kembalikan barang itu. Sehingga kehidupan Anda ini bisa normal. Dan inspirasi ide kita akan keluar ketika beban ini Anda tanggalkan. Berikutnya adalah berani menghadapi kenyataan. Sepahit apapun kenyataan itu harus Anda hadapi. Walaupun ada DC datang ke rumah ataupun sebagainya, Anda harus hadapi. Anda bisa temui dan bernegosiasi. Kalau Anda tidak punya kemampuan bayar, ya sudah, bilang aja saya tidak punya uang. Anda jangan menjanjikan pembayaran, hadapi. Dan biarpun dimarahin seperti apa, Anda harus menerima keadaan seperti yang saya ungkapkan di sini. Karena ini adalah satu-satunya Anda bisa keluar dan lepas dari pinjaman online ini. Walaupun Anda tidak sanggup untuk membayarnya, hadapi semua resiko terburuk apapun, Anda harus siap menghadapi dan menerima semua keadaan ini dengan ikhlas, tanpa menyalahkan orang lain, keadaan ataupun yang lain sebagainya. Jangan berharap Anda bisa menyelesaikan hutang Anda semuanya, tapi selesaikan secara skala terkecil dulu, baru Anda bisa menyelesaikan yang lebih berat berikutnya. Ingat, hutang tetaplah hutang yang harus dibayarkan. Hidup ini sebenarnya murah kok. Yang bikin mahal adalah brand dan merek. Hidup ini sederhana kok. Yang bikin rumit adalah gengsi. Gengsi tidak membuat Anda menjadi kaya, tapi ketika Anda kaya, hidup Anda akan bergengsi. Saya Pablo, thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.